Salam bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan saya Jen Christine SPD, CGP Angkatan 9 dari SMA Negeri 8 Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Di video kali ini saya akan memaparkan tentang sesi berbagi, pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif, yaitu dalam menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Hari ini kita diberi kesempatan untuk menyaksikan implementasi dari teman kita, calon guru penggerak angkatan 9, yaitu Ibu Jene Christine, mengenai modul 1.4 budaya positif. Diharapkan hasil implementasi yang diberikan oleh Ibu Jene nanti dapat kita terapkan demi mendapatkan murid-murid yang bahagia dan berkarakter, selamat dan bahagia dalam menempuh dan menerima ilmu daripada guru-guru di SMA Negeri 8 Mandau. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, waktu dan tempat kita berikan kepada Ibu Jen. Dipersilahkan. Oke, terima kasih Ibu Amel yang sudah membuka acara. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih juga untuk waktu yang diberikan, meluangkan waktu untuk mendengarkan sedikit pemaparan saya tentang aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Jadi mohon maaf, di sini saya berdiri bukan menggurui Bapak Ibu, bukan juga untuk mengajari, tapi kita berbagi tentang apa yang kami dapatkan ketika belajar guru penggerak di angkatan 9 ini. Jadi sekarang kami belajar modul 1.4 tentang penerapan budaya positif. Jadi sebelumnya kami sudah belajar modul 1.1 itu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Di situ kita dibuka mindsetnya tentang bagaimana kita memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi pembelajaran yang berpihak pada murid itu yang seperti apa? Yang bisa memenuhi kebutuhan murid dengan keberagaman mereka sesuai kodratnya masing-masing. Karena setiap anak itu punya kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi kita nanti mengajar sesuai dengan kodrat anak yang berbeda-beda dan disesuaikan dengan kondisi zamannya. Kemudian di modul 1.2 kami belajar tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Jadi sebagai seorang guru kita mempunyai nilai-nilai dan peran. Di antaranya nilainya yaitu kita mampu berpihak pada murid, kemudian kita reflektif, mandiri dan sebagainya. Kemudian peran kita bisa menjadi pemimpin dalam pembelajaran, kita bisa menjadi coach bagi yang lain dan sebagainya. Kemudian di modul 1.3 kita belajar tentang, saya belajar tentang visi guru penggerak. Bagaimana saya menyusun mimpi saya terhadap murid yang akan saya impikan di masa depan. Nah, di budaya positif 1.4 inilah dirangkum nanti modul 1.1, 1.2, 1.3 kita terapkan di sekolah yang namanya budaya positif. Hari ini saya mencoba menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang saya sudah implementasikan di kelas. Nah, saat ini saya hanya berbagi kepada Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa menambah sedikit pengetahuannya. Nanti kita sama-sama terapkan di sekolah sehingga di lingkungan sekolah kita sama-sama menerapkan budaya positif. Nah, konsep inti dalam materi budaya positif ini saya rangkum menjadi 7 bagian. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. 6, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Ini yang sedikit akan kita bahas hari ini. Yang pertama yaitu perubahan paradigma dari stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol. Nah, saya ambil kutipan
dari Stephen R. Covey dalam bukunya Principle Centered Leadership mengatakan, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi kalau perubahannya hanya sedikit, sikap dan perilaku yang kita ubah. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda. Skema pemahaman dari penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realistis, yaitu sedikit untuk mengantarkan bagaimana kita mau merubah mindset kita untuk ke paradigma yang baru. Nah, sebelum kita masuk perubahan paradigma baru, saya mau mengajak Bapak Ibu main sebentar, main tentang kegiatan kepalan tangan. Sebenarnya saya pakai kertas tapi di tangan aja deh. Sekarang Bapak Ibu ini ada A dan B. Anda dan teman Anda ini nanti berpasang-pasangan. Katakanlah yang sebelah sini A, ini sebelah B, ini A, ini B. Nah, anggap di tangan Bapak Ibu sekarang ada kertas. Di bayangan Ibu ada seseorang yang berharga atau benda sesuatu yang berharga sekali menurut Bapak Ibu di dalam genggaman. Sekarang saya mau minta teman yang di bagian B yang punya mimpi itu tadi, mau mimpi, mau benda, mau seseorang di kepalanya. Yang sebelah kanan, yang A, mencoba untuk mengambil yang ada dari tangan B, terserah. Dia mau membujuk, mau memaksa, mau merayu, maukah ibu memberikan apa yang ada di tangan ibu sekarang? Coba dipraktekkan, ayo. Ibu Yulan, coba, dia punya sesuatu berharga di tangannya. Ibu Egi, maukah dengan bagaimana ibu coba merayu, maukah dia memberikan yang berharga di tangannya kepada ibu? Ayo coba, mau merayu, mau membujuk, mau maksa. Udah mulai nawarin, aku berikan mau ayo. Oh, ini ditawarin iPhone 15 langsung mau. Oke. Ada nanti alasan kenapa ibu ini mau. Oh, ibu ini mau. Oh, langsung mau. Egi mau? Belum mau. Oke. Ibu Ila nggak mau ngasih. Oke, sekarang saya mau tanya kepada Ibu Laila, kenapa ibu nggak mau ngasih? Ibu udah bujuk tadi. Nggak mempan. Kasihlah saya coba tahu nanti dari yang kamu bilang tuh kayak gitu. Nggak mau. Coba sekarang kita tanya Ibu Laila, kenapa ibu nggak mau memberikan? Karena ini hidup dan mati saya nih Bu. Di genggaman saya. Suami saya Bu. Nggak mau dikasih dong Bu. Iya, penghargaan saya. Jadi karena Bu Ila merasa suaminya berharga buatnya, apapun dia tidak akan berikan. Ya. Ibu Caca yang menawarkan dirinya iPhone, dia langsung menyerahkan. Apa yang di tangan ibu tadi? iPhone 13. iPhone 13 diganti iPhone 15 dia mau. Nah, Bapak Ibu, di sini saya mau coba antarkan ada namanya teori kontrol. Bisakah kira-kira si A memaksa atau membujuk kita untuk melakukan yang kita tidak mau? Ada yang bisa, ada yang tidak. Tapi kendalinya di tangan siapa? Di tangan diri sendiri. Kalaupun Bu Caca memberikan iPhone-nya tadi kepada Ibu Amel, karena dia berpikir bahwa ada motivasinya sih, ada tujuannya. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan ada motivasi, ada tujuan, dan menurut Bu Caca worth it untuk dia tukarkan iPhone 13 ke iPhone 15. Jadi ini nanti paradigma kita tidak bisa mengontrol orang. Kalaupun dia mau atas izin dia. Nah ini dia, karena saya mau makanya saya berikan. Kalau saya nggak mau nggak ada yang bisa paksa. Guru mengontrol murid, kita menganggap bahwa kita bisa mengontrol murid, ternyata itu hanya ilusi. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita bilang, kamu harus begini, kamu nggak bagus. Kita berharap bahwa dengan begitu anak menjadi kuat karakternya. Ternyata tidak. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ayolah, kamu bagus begini-begini. Ternyata sesuatu yang positif pun kita berikan penghargaan belum tentu memberikan penguatan yang bermanfaat.
Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini kita kadang-kadang mentang-mentang saya orang dewasa, saya berhak mengatur anak murid, bahkan ke anak kita sendiri. Mama yang atur, kalian anak kecil ikut mama. Kita mengabaikan bahwa mereka punya hak, punya kemauan, punya pendapat. Kebutuhan kita semua sama, semua menganggap punya kebutuhan yang sama, semua murid dianggap sama. Tapi dalam teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda-beda. Di kelas kita punya anak berbagai karakter, kita nggak bisa anggap mereka punya kebutuhan yang sama. Masing-masing punya kebutuhan yang berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kita dulu berpikir bahwa semua harus sama ide dan pemikirannya, harus sependapat. Tapi di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita belajar menghargai perbedaan. Dan yang ketiga, di stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang nggak sama pemikirannya bukan sealiran ibaratnya kadang-kadang. Tapi di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita coba rubah mindset kita bahwa berbeda itu tidak masalah. Kemudian di stimulus respon orang lain mengontrol saya, tetapi di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri seperti yang kita lakukan tadi. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, itu tidak benar. Yang ada Anda tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dulu kita ketika ada dibujuk nggak bisa, akhirnya maksa. Nah sekarang tidak bisa, harus ada kolaborasi dan konsensus yang menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikirnya dulu menang kalah, kalau sekarang menang-menang. Oke, kita lanjut. Dari materi yang 7 tadi, kemana hubungan materinya kita lihat. Disiplin positif menurut teori kontrol atau teori pilihan Dr. William Glasser. Tadi kan teori kontrol yang baru itu mengatakan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Maka inilah yang nanti menjadi makna sebuah disiplin. Jadi kalau disiplin itu artinya apa? Belajar mengkontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi orang lain tidak bisa mengontrol kita dan kita tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi tergantung kepada disiplin diri kita tentang nilai-nilai yang kita yakini. Kalau menurut saya tidak, ya saya tidak akan lakukan, ya. Kemudian yang kedua tadi, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, setiap orang yang melakukan sebuah tujuan ada nanti namanya motivasi. Jadi ada teori motivasi yang mendasari kenapa seseorang melakukan perilaku. Di teori ada 3 alasan orang melakukan sesuatu. Yang pertama, untuk menghindari hukuman. Jadi kalau di kelas anak mengerjakan PR, anak duduk diam, terkadang dia bukan karena kesadarannya, tapi takut atau menghindari hukuman. Kalau saya nggak buat PR, nanti saya dihukum oleh Bu C. Mungkin saya keluar kelas, atau saya nanti disuruh mengerjakan PR 2 kali lipat, 3 kali lipat. Jadi seseorang yang melakukan sesuatu karena menghindari hukuman, itu faktornya baru karena motivasi ekstrinsik dari luar, bukan dari dirinya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan. Jadi ada dia melakukan sesuatu untuk dapat penghargaan, pujian, atau imbalan. Nah ini juga motivasinya masih ekstrinsik dari luar, bukan dari dirinya sendiri. Yang terbaik adalah yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya kerjain PR karena memang saya menghargai diri saya tahu itu tanggung jawab saya. Saya datang tepat waktu ke sekolah karena memang saya sadar itu adalah tugas dan tanggung jawab saya. Nah inilah yang diharapkan untuk anak-anak kita. Dia sudah memiliki motivasi intrinsik di dalam dirinya. Nah ketika dia sudah menghargai diri sendiri, maka dia sudah meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Nanti kita bahas apa nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal inilah yang akan kita praktekkan nanti dalam membuat sebuah keyakinan kelas untuk membudayakan budaya positif di lingkungan sekolah.
Kemudian yang tadi model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, inilah nanti kita akan membahas 5 posisi kontrol guru. Ada yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima manajer. Ini nanti kita bahas 5 posisi kontrol guru. Nah, yang posisi terakhir itu manajer, itulah nanti yang akan mampu menerapkan segitiga restitusi. Ini nanti akan kita bahas detail. Segitiga restitusi itu ada 3 tahap. Tahapnya menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Kemudian di sebelah kiri, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambar berbeda. Nah, inilah nanti yang mendasari 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap kita punya kebutuhan dasar yang berbeda. Ada yang untuk bertahan hidup, ada yang penguasaan, ada yang butuh kasih sayang dan rasa diterima, ada yang butuh kesenangan, dan ada yang butuh kebebasan. Nah, ini adalah alur kerangka kenapa materi yang banyak tadi. Kemana sih larinya teori motivasi, kemana larinya 5 posisi kontrol guru dan sebagainya. Oke, kita lanjut disiplin. Nah, ini kita coba materi kedua tentang disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin itu artinya belajar. Nah, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kalau kita sekarang budayanya kalau menerapkan disiplin itu memaksa orang lain untuk patuh. Padahal makna dari disiplin sesungguhnya bukan itu. Jadi kalau yang disiplin kita terapkan itu kecenderungannya menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kalau mendengar kata disiplin pasti tidak nyaman. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Sebenarnya makna disiplin itu adalah belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi sebenarnya disiplin bukan karena dipaksa oleh orang lain, tapi kesadaran dalam diri sendiri. Kita menghargai diri kita, nilai-nilai yang kita yakini. Itu makna disiplin. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai yang kita yakini baik untuk kita, ya. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil belajar Pancasila. Nah, ini yang akan menjadi tujuan pendidikan kita saat ini dengan 6 dimensinya: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Jadi kita akan mengarahkan dengan budaya positif, anak-anak kita akan memiliki nilai-nilai profil belajar Pancasila. Kemudian teori motivasi perilaku manusia. Tadi saya sudah singgung, ada 3 yang mendasari seseorang itu berperilaku. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini motivasinya masih dari luar, bukan dari dalam diri sendiri. Nah, ini contohnya kalau di kelas, saya datang tepat waktu jam pelajaran Bunjen karena nanti kalau terlambat saya kena marah. Saya ngerjakan tugas Bunjen, nanti saya kena marah. Jadi kalau masih itu alasan anak murid kita, berarti dia masih posisi nomor 1. Tapi kalau aku mau melakukan ini karena aku mau dapat ranking, aku mau dapat ini
karena aku ingin dapat penghargaan dari Bujen. Berarti motivasinya masih nomor 2. Sudah bagus, dia punya mau keinginan, tapi dari luar, bukan dari dalam diri sendiri. Yang diharapkan kita akan menjadi orang yang ketiga, melakukannya karena mereka apa yang mereka inginkan dan mereka menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau saya sebagai guru, saya bilang misalnya saya masuk kelas bukan karena saya takut diawasi oleh kepala sekolah atau kurikulum misalnya. Kalau saya takut karena diawasi, berarti motivasi saya masih di nomor 1. Saya masuk sekolah supaya dianggap guru rajin mungkin, supaya saya dapat penghargaan, berarti motivasi saya masih di nomor 2. Tapi kalau saya masuk tidak ada yang mengawasi, tidak yang menghargai, saya tetap masuk, berarti posisi saya sudah di nomor 3. Saya tetap melakukan tugas saya menjadi orang yang saya inginkan berdasarkan nilai-nilai saya. Nah, itu yang kita harapkan muncul di anak-anak kita nanti. Berikutnya, itu tadi sebelumnya. Ketika di nomor 3 muncul motivasi intrinsik. Nah, inilah sebenarnya tujuan dari sebuah disiplin positif diterapkan. Jadi anak punya kesadaran dari dalam. Nah, ada identitas gagal, ada identitas sukses. Yang mana yang kegagalan ini? Hukuman dan penghargaan. Ternyata hukuman dan penghargaan sama-sama gagal. Selama ini kita menganggap menghukum oke, gagal, tapi memberikan penghargaan itu baik. Tapi ternyata nanti kita bahas. Nah, yang identitas sukses itu adalah konsekuensi dan restitusi. Ayo kita bahas. Bapak Ibu semua, yuk diperhatikan. Kita mau belajar membedakan hukuman dan konsekuensi. Kadang-kadang kita berikan sesuatu ke anak, saya menganggap bahwa itu nggak menghukum, tapi ternyata itu hukuman. Nah, kita coba belajar yang mana tindakan dari kita yang merupakan hukuman dan konsekuensi. Saya baca nomor 1. Jika saya menyuruh anak mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi jika ada anak terlambat, saya suruh nulis 100 kali, tidak akan terlambat lagi. Itu masuk hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman. Oke, kita coba nanti hukuman. Alasannya nanti ada yang mau jawab kenapa alasannya? Kenapa Bapak Ibu bilang alasannya hukuman? Ya, karena kemudian kan ngasihnya silakan kerjakan berlipat-lipat kan tugasnya kasih. Jadi menyiksa anak. Anak, karena tugasnya kan tadi kemudian kasih silakan kamu kerjakan berlipat-lipat gitu, 2 kali lipat misalnya. Jadi anak pasti akan mendongkol dan kesal juga berarti. Terima kasih buat Bu Dewi untuk jawabannya. Iya, karena 100 kali lipat menyiksa anak enggak? Mendongkol nggak dia? Dia ada rasa tersiksa dan tersakiti pada murid kita. Jadi ketika itu muncul, maka kita sudah memberikan hukuman kepadanya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini sering dilakukan. Jika terlambat, lari 2 kali lapangan, 3 kali lapangan. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Oke, hukuman. Bagus. Sekarang kita lihat yang ketiga. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman? Iya, hukuman. Kenapa? Karena push up fisiknya dingin dan gak ada hubungannya dengan masker gitu ya. Gak ada kesalahannya dengan hukumannya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Iya, konsekuensi. Sudah mulai dapat bayangan ya. Yang berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ada hubungan tumpah di sekolah? Ada. Menyakiti dia? Tidak. Oke. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Ini kadang-kadang kita masih suka lakukan. Ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Dia tidak pakai sepatu hitam, kita suruh buka dia sepatunya, dia tidak bersepatu di dalam sekolah. Konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Oke, Pak Nando coba kira-kira kenapa alasannya konsekuensi? Karena dia kausalitas itu ada akibat dari sebabnya. Dia jelas-jelas melanggar. Tentu dia kan tidak, misalnya kita pakai sepatu hitam semuanya karena dia melanggar, kan tidak mungkin dia berkeliaran memakai sepatu putih atau warna-warni gitu kan, nanti kan tidak enak juga dilihat temannya, nanti ditiru kan begitu, maka disuruh membuka. Itu konsekuensi sih. Menurut Pak Nando konsekuensi. Coba Ibu Siska, hukuman katanya?
Silakan. Karena di situ kan anak tidak mengenakan sepatu berwarna hitam. Kalau untuk konsekuensinya, yang pertama, anak tersebut kita minta keluarga atau orang tuanya mengantarkan sepatu yang berwarna hitam atau mengganti sepatunya berwarna hitam itu, tapi tidak membiarkan dia tidak mengenakan sepatu seharian. Dia dilepas, sepatu itu tetap dilepas, tapi dengan syarat dia mengambil ataupun menunggu sepatu dari rumahnya yang berwarna hitam, mengganti. Iya, yang salah tadi. Iya, itu dia. Terima kasih, Siska. Iya, sudut pandang yang berbeda, nggak apa-apa karena ini teori kontrol, tapi kita belajar bahwa ternyata ketika kita menyuruh anak melepaskan sepatu itu berupa hukuman, karena kita mempermalukan dia di situ, membuat dia tidak nyaman. Konsekuensi seperti Bu Siska, harusnya tadi dia diberikan kesempatan untuk misalnya orang tuanya membawakan sepatunya, tidak dengan mencopotnya seharian. Gitu. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah di sini bisa konsekuensi karena pelajaran PJOK, karena PJOK kan ada pemanasan dulu tuh boleh. Tetapi kalau saya biologi saya suruh anak lari nggak ada hubungannya, itu hukuman. Nah ini kita yang coba geser paradigma kita dari yang hukuman menyakitkan, kita rubah ke konsekuensi. Nanti pelan-pelan kita rubah ke restitusi. Ayo kita coba lihat apa bedanya antara hukuman dan konsekuensi. Kita lihat. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Jadi contoh, jika anak terlambat ke sekolah, kalau kita suruh lari di lapangan, itu hukuman. Tidak ada hubungannya dengan kesalahannya. Dan dia menyakitkan, tetapi kalau konsekuensinya apa? Dia akan tertinggal pelajaran. Maka mungkin dia menambah terlambat 15 menit, nambah 15 menit pulang lebih lama, itu related. Jadi itu berupa konsekuensi. Tapi kalau kita suruh dia lari ke lapangan, itu namanya hukuman. Yang kedua, hukuman itu membuat anak sakit karena fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi kalau hukuman itu sudah fisiknya tersakiti, hatinya tersakiti, dan percayalah Bapak Ibu, ternyata kata-kata kita, hukuman kita itu bisa dibawa oleh anak seumur hidup. Kami belajar tentang trapesium usia, disuruh mengingat kejadian negatif yang pernah kamu alami seumur hidup dan kejadian positif. Ditanya kenapa, saya ingat ada kejadian guru saya dulu waktu SMA, ada yang positif, ada negatif. Ternyata memori dulu, luka itu saya bawa seumur hidup dan saya tidak pernah lupakan. Jadi makanya kita berubah dari hukuman menjadi konsekuensi supaya tidak ada tersakiti yang membuat dia lukanya semakin lama. Kemudian dengan hukuman anak akan membenci kedisiplinan, sedangkan konsekuensi anak menghargai disiplin. Kalau hukuman itu berupa paksaan, konsekuensi itu stimulus dan tanggapan. Kemudian hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian pada hukuman konsep diri buruk, pada konsekuensi konsep diri baik. Kemudian pada hukuman anak belajar untuk membunyikan kesalahan, jadi kesalahan terus yang diingat. Sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian pada hukuman merasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Ini yang paling tidak enak sebenarnya, psikisnya kena. Sedangkan konsekuensi akan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara saja. Nah itu sedikit perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Tadi penghargaan. Kadang-kadang saya dulu mengajar ketika anak bagus saya kasih hadiah pensil, saya kasih anak yang Google Classroom-nya tidak terlambat saya kasih notebook karena menghargai. Tapi ternyata penghargaan itu juga berdampak sama dengan hukuman. Jadi bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Kayak tadi tuh, kasih iPhone 15 mau nggak gitu ya? Mau ternyata. Nah, dorongannya eksternal. Jadi ketika kita beri penghargaan, dia termotivasi tapi eksternal. Dan akan ada faktor ketergantungan.
Beberapa dampak dari pemberian penghargaan nanti akan dibahas. Jadi ternyata saya coba sendiri sama anak saya, ketika dia dapat 100 saya kasih 10.000, abangnya kalau dapat 100 juga 10.000. Ternyata dengan kemampuan yang berbeda, yang satu semakin semangat, dia akan terpacu dengan hadiah berbentuk uang. Tapi abangnya karena dia tahu dia nggak punya kemampuan begitu, dia nyerah aja, udah terserah. Ternyata dia tidak termotivasi dengan itu, karena motivasi setiap orang berbeda, kebutuhannya berbeda. Dan saya udah terapkan, akhirnya saya salah menerapkan pakai reward. Sekarang saya nggak bikin lagi reward itu, anak saya nggak mau belajar lagi yang kecil itu, karena nggak ada reward. Nah, jadi ternyata benar, penghargaan itu hanya sementara, efektifnya tidak dalam jangka waktu panjang. Dan ini ternyata tidak disarankan. Anak-anak kan suka bilang gitu, kasih nilai berapa saya bu? Kasih saya A ya bu ya, nah, gitu. Jadi kalau ada sesuatu dia minta tuntutannya. Ketika itu tidak ada, dia tidak mau berbuat. Kita lanjut. Nah, ini dia dihukum oleh penghargaan. Ketika diberikan sebuah penghargaan, pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Jadi pendek aja, panjang nggak bisa. Selama ada stimulus, penghargaan dia mau, kalau nggak mau. Saya dapat apa? Wanipiro, ibaratnya gitu ya. Kemudian penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Itu tadi, ketika yang satu dapat, yang satu tidak dapat, akan ada rasa iri, rasa kecemburuan. Nah, bagaimana Bapak Ibu kalau kita mau menghargai anak? Kalau dia sudah berbuat baik, nilai-nilai keyakinan baik dia munculkan, kita ganti penghargaan dalam bentuk program kebajikan namanya apresiasi. Jadi yang kita berikan kepada anak kita, teman-teman kita adalah bentuk apresiasi. Nah, dalam memberikan apresiasi atau pengakuan ada pula hal-hal yang perlu diingat. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Jadi kalau saya mengakui anak, misalnya gini, Lena, Ibu tadi lihat kamu menolong temanmu jatuh. Kan ada anak gitu ya, spontan bagian ngangkat-ngangkat dia nomor 1. Ibu menghargai sekali kamu, nak. Kamu punya nilai empati yang sangat bagus. Jadi disebutkan di mana kelebihan. Ada anak yang misalnya baru masuk dia udah sibuk ngutip sampah. Kita apresiasi. Terima kasih nak, tadi ibu lihat kamu punya inisiatif mengutip sampah di kelas. Itu adalah bentuk kita menghargai dia tanpa harus berikan penghargaan. Jadi berikan pengakuan secara khusus dan beri pengakuan secara pribadi supaya ngena ke orangnya langsung. Kemudian berikan juga pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Kadang-kadang kita rewardkan, kita ya bagus si Bayu, ya terus yang menjawab yang lain tidak dapat kesempatan. Bukan berarti dalam satu pertemuan semua diakui, tidak bergantian. Hari ini mungkin si ini yang dapat perhatian, besok si ini. Jadi semua anak mendapat apresiasi sesuai dengan kondisinya masing-masing, gitu dia. Kemudian beri pengakuan secara konsisten supaya dia terus termotivasi secara internal dan fokus pada proses bukan pada hasilnya. Kita menghargai setiap proses yang dijalani setiap anak-anak yang berbeda. Nah, kita lanjut lagi tadi hukuman, konsekuensi, kita bertingkat lagi ke yang namanya restitusi. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi murid punya salah, ya nggak apa-apa dia belajar dari kesalahannya. Nggak boleh bilang kau lagi gitu ya. Tapi kita kuatkan dia bagaimana dalam kesalahannya dia belajar sehingga dia menjadi lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi intinya kita menuntun anak untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Jadi dia yang problem solving, tidak dari kita. Oke, ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kadang-kadang kita gimana ya? Ada anak yang berantem, ada masalah, suruh ganti. Bukan menggantinya yang diperlukan, tapi bagaimana dia menyadari kesalahannya. Kemudian restitusi itu memperbaiki hubungan dan itu adalah sebuah tawaran bukan paksaan. Kemudian dia menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter bukan tindakan dan fokus pada solusi.
dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ketika dia berbuat salah, kita kuatkan sehingga dia punya motivasi dalam diri untuk mencari sendiri solusi dari permasalahannya sehingga tidak akan diulangi lagi ke depannya. Kebutuhan dasar manusia. Nah itu tadi, setiap perilaku itu ada motivasinya dan setiap orang punya kebutuhan dasar yang berbeda. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi, setiap kita melakukan sesuatu itu ada kebutuhan dasar. Ada anak yang setiap hari di kelas bawaannya gangguin temannya terus. Kalau nggak ada teman yang melapor mengadu, kayaknya hari itu nggak seru. Nah ternyata seseorang yang punya perilaku itu, murid yang punya perilaku seperti itu, punya kebutuhan dasar yang ingin dia penuhi. Nanti kita bahas apa kebutuhan dasarnya. Nah ini dia. Ada 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Ini yang wajib. Apa contoh bertahan hidup? Lapar, makanan, pakaian, kemudian kesehatan, rasa aman, itu kebutuhan dasar. Yang kedua, rasa kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya saya ingin punya teman yang banyak, saya pengen punya hubungan yang baik dengan semua, berarti saya punya kebutuhan akan kasih sayang atau diterima oleh komunitas saya. Dan yang ketiga ada kebebasan. Kebebasan ini dia pengen ada pilihan, tidak ada dipaksa gitu ya. Kalau kesenangan dia untuk hiburan, lucu-lucuan. Jadi ada anak mengganggu temannya, dia bahagia. Padahal temannya tersakiti. Berarti teman yang mengganggu itu dia butuh hiburan. Nah, dia butuh hiburan, akhirnya temannya digangguin. Kemudian yang terakhir adalah penguasaan. Penguasaan ini misalnya seseorang, aku ingin menguasai ini supaya aku terlihat pintar, atau aku ingin dihargai. Nah itu kebutuhan akan namanya penguasaan. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, 5 posisi kontrol guru. Nah sebagai guru ternyata kita ada 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum. Yang penghukum ini adalah guru yang taunya marah-marah tanpa memandang sudut pandang murid, dia akan menghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Dari 5 posisi kontrol ini diharapkan kita di posisi nomor 5. Tapi gak gampang untuk proses ke situ, ada perjalanan yang panjang. Pelan-pelan kita bergerak dari penghukum, pembuat bersalah, menjadi teman, menjadi pemantau. Di pemantau sudah lebih baik, tetapi lebih baik di posisi manajer. Oke, kita lanjut. Nah, yang penghukum yang seperti apa? Coba lihat Bapak Ibu. Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan, katanya. Ya, guru penghukum itu akan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, mengancam. Nah, apa yang dirasakan oleh anak ketika guru sebagai penghukum? I don't care, saya nggak peduli, katanya. Dia akan memberontak, dendam, menyalahkan orang lain. Dia akan mengulangi kesalahan berulang-ulang dan perilakunya menjadi agresif. Kadang-kadang kita anak kan kalau terlalu kita keras, dia keras balik, dia melawan. Karena pembuat rasa bersalah. Nah, seperti apa sih guru pembuat rasa bersalah ini? Kamu sudah mengecewakan ibu udah capek-capek ngajarin kamu, gak bisa juga. Kasihan orang tuamu. Nah, itu yang bagian membilang-bilang seperti itu tuh pembuat rasa bersalah. Ternyata ya kita membuat dia sadar, ternyata dia menjadi semakin gagal, semakin down. Nah, ini berceramah, menunjukkan kekecewaan dan kadang sampai nangis. Kalau udah makin nangis merasa keren gitu kan, sampai peluklah ibumu nak gitu. Tapi ternyata kurang baik gitu ya. Nah, akhirnya apa yang dirasakan oleh anak? Maafkan saya. Dia akan menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Dia merasa rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Itu ketika kita selalu membuat dia merasa. Nah, teman, ini yang asik nih. Lakukanlah demi Bapak, ayolah gitu. Bantu ibu bereskan ya. Ya udah nanti ibu, gampanglah sama ibu. Kamu kan kesayangan ibu. Ah, ini dia. Ternyata menjadi teman itu juga kurang tepat.
menjadi teman dari murid itu dia akan menutupi kesalahan muridnya. Dia akan membuat alasan-alasan untuk muridnya. Dan apa yang dirasakan oleh murid akan ketergantungan, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Kadang-kadang ada guru yang temenan sama dia baik sama yang ini, sama guru yang tidak lain dia nggak peduli karena bukan merasa temannya. Yang keempat, pemantau. Nah, ini pemantau ini sudah lebih baik. Apa peraturannya? Apa konsekuensinya? Apa yang telah kamu lakukan? Nah, ini orangnya catat, by data semua. Sudah berapa kali kamu terlambat? Apa yang konsekuensinya? Gitu ya. Jadi dia menghitung dan mengukur. Ini sebenarnya sudah baik, gitu ya. Nah, kemudian yang si muridnya bagaimana? Dia akan menyesuaikan bila diawasi. Nah, kalau nggak diawasi ya nggak mau, gitu. Jika sudah melakukan hal tersebut, saya akan mendapatkan apa? Nah, jadi dia ada imbalannya. Menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapat posisi kelima. Manajer, ngapain manajer ini? Nah, ini dia tadi motivasi internalnya. Kita tanya, kita berikan tawaran bukan paksaan. Apa yang kita yakini, nak? Nanya sama dia, biar dia mikir. Apa kamu meyakini hal tersebut? Jadi kalau ada anak salah, kenapa kamu melakukan? Apa alasannya? Nah, itu dia bagian manajer. Nggak kita atur-atur. Kamu minta maaf sama dia sekarang, cepat selesaikan. Nah, kan kadang-kadang gitu ya. Jadi kalau yang manajer ini, kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Nah, kita tanya sama dia. Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan tentang apa? Tentang dirinya. Jadi kita berikan tawaran. Nadanya juga tidak memojokkan, tidak menyudutkan. Ekspresi kita mendekati dia. Nah, apa yang dirasakan anak itu akan menguatkan watak atau karakternya. Berikutnya kita lanjut ke keyakinan kelas. Kenapa harus keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, kita tahu kalau peraturan itu biasanya sepihak, kita tidak dilibatkan. Tapi kalau keyakinan lanjut, kenapa dia keyakinan kelas? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi kalau hanya peraturan, ya udah kukerjakan. Tapi kalau keyakinan ada kesadaran dalam dirinya, kenapa aku harus melakukan ini? Oke, nanti kita di sekolah akan coba buat pembentukan keyakinan kelas. Jadi anak-anak dari peraturan yang kalimatnya tadi perintah-perintah, kita rubah jadi kalimat positif, kita rubah menjadi keyakinan kelas, menjadi kata-kata yang seperti ini. Jadi keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Tidak misalnya datang tepat waktu, kerjakan tugas, nah itu peraturan. Tetapi kalau keyakinan itu bersifat abstrak, misalnya kejujuran, tanggung jawab, itu yang akan kita yakini. Kemudian berupa pernyataan universal yang berlaku buat semua orang. Sedikit saja agar mudah diingat. Jadi kalau peraturan itu banyak, kalau keyakinan nggak perlu banyak, sekitar 3-8 saja supaya anak ingat nilai-nilai apa yang perlu kita yakini. Jadi beberapa peraturan dirubah kalimat positif, nanti dijadikan menjadi kelompok-kelompok keyakinan tertentu. Misalnya, anak nemuin uang di jalan, yang dia lakukan misalnya melapor ke guru atau ke teman, maka nilai apa yang sudah dia lakukan di situ? Diyakininya kejujuran. Berarti dia sudah melakukan nilai-nilai kejujuran. Kalau ada sampah kemudian anak mengutipnya dengan kesadaran sendiri, berarti dia punya nilai tanggung jawab, kebersihan dan sebagainya. Nah, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi keyakinan kelas ini nanti sesuai dengan kelasnya masing-masing mau disepakati yang mana. Kemudian semua warga sekolah dilibatkan untuk membuat keyakinan kelas. Jadi kalau setiap kelas membuat keyakinannya, diharapkan bahwa muncul motivasi dalam diri murid sehingga nanti satu sistem sekolah punya keyakinan sekolah. Maka peraturan sekolah itu nggak perlu lagi karena nggak ada peraturan. Sudah jadi budaya bagi mereka. Mereka udah yakini. Ya, dan mari kita beragama masing kita dimulai. Doa tunai, ucapkan salam. Salam
kalian bersama semua untuk kita sama-sama menyusun namanya keyakinan kelas. Pernah dengar keyakinan kelas? Nah, apa yang pernah kalian dengar tentang yang ada di sekolah ini? Biasanya adanya peraturan. Ada peraturan sekolah kita? Ada. Apa kira-kira tujuan sebuah peraturan dibuat? Untuk ditaati. Supaya apa kehidupan kita? Peraturan dibuat tujuannya untuk mentertibkan. Tapi ketika sekolah membuat sebuah peraturan sekolah, kalian dilibatkan nggak? Enggak. Sepihak ya, sekolah tentukan datang jam sekian. Jika pakaian sekolah harus bla 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 bla. Sepihak dan kalian harus mengikuti. Suka tidak suka peraturan sekolah harus diikuti. Tapi sekarang kita coba menerapkan namanya budaya positif. Jadi bagaimana di sekolah itu kita menerapkan bersama-sama budaya positif supaya kalian bisa belajar dengan rasa aman, nyaman, tertib dan sebagainya. Kira-kira kalau kamu merasa aman dan nyaman, enak nggak belajar di sekolah? Bisa berkreativitas? Bisa. Apa contoh budaya positif di sekolah yang bisa buat kamu merasa nyaman? Lingkungan? Oke, ketika lingkunganmu bersih, enak belajarnya? Hari ini kelasmu sudah bersih? Bagus, tapi kalau sampahnya di mana-mana, maka tidak nyaman. Maka salah satu budaya yang baik, budaya positif yang akan kita terapkan adalah menjaga kebersihan. Kembali lagi ke peraturan tadi. Sekolah punya peraturan dengan tujuan untuk menertibkan kita. Nah, ternyata peraturan itu kan sedikit memaksa kalian kan? Sekarang saya mau tanya, siapa yang bisa menuliskan peraturan apa saja yang ada di sekolah? Kita coba nanti ganti kata peraturan itu menjadi sebuah kalimat yang positif sehingga kemudian kita akan sepakat meyakininya. Kalau keyakinan kelas itu apa, Bu? Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan yang berlaku secara universal. Mau dia agama apa, mau dia suku apa, kita mempercayai itu sebagai hal-hal yang baik buat kita. Contoh kata Ibu tadi mengenai kebersihan. Apakah kita semua sepakat bahwa kebersihan itu perlu? Siapa yang berhak menjaga kebersihan? Semua. Apakah hanya yang piket saja yang bertanggung jawab untuk membersihkan, menjaga lingkungan sekolah dan kelas kita bersih? Tidak. Nah, itu yang mau kita sama-sama susun menjadi keyakinan kita bersama sehingga kita semua punya tanggung jawab yang sama terhadap yang akan kita jalankan. Ya, kita akan menerapkan namanya budaya positif. Ibu mau minta dulu, siapa yang bisa menuliskan peraturan sekolah yang kalian ingat? Ayo, ada yang mau tulis peraturan sekolah? Yuk, tuliskan kalau misalnya, atau masa nggak tahu peraturan sekolah kalian? Yang umum lah, keterlambatan, dilarang berkelahi dan sebagainya. Oke, siapa yang mau menuliskan peraturan sekolah yang ada di sekolah kita? Apa nilai-nilai yang harus kita yakini bersama menjadi keyakinan kelas kita sehingga bisa diterapkan bersama-sama. Dan goyang-goyang. Menghargai. Dapat saya cari Oke, yang sudah boleh ditempelkan di depan nanti kita saring yuk. Sudah semua? Ayo diskusi. Udah mau tempe, Bu.
Sudah semua? Oke, sudah dimakan. Semuanya sudah menempelkan hasil diskusinya. Kita baca satu persatu, kemudian nanti kita saring, kita ambil garis besarnya. Oke, yang pertama, menjaga kebersihan. Jadi meyakini bahwa menjaga kebersihan adalah tanggung jawab dari kita semua. Kita meyakini wajib menjaga kebersihan. Yang kedua, menghargai orang yang berbicara di depan. Yang ketiga, mengumpulkan tugas sesuai waktu yang ditentukan. Kita kelompokkan aja kali ya. Yang pertama apa? Menjaga kebersihan. Yang kedua, menghargai orang yang berbicara di depan. Berarti ini nilai-nilai apa itu? Saling menghargai dan menghormati ya. Oke, yang kedua, saling sepakat kita. Oke, kita buat dulu yang pertama kebersihan, yang kedua menghormati. Mengumpulkan tugas sesuai waktu yang ditentukan. Itu nilai apa kira-kira? Tanggung jawab, disiplin. Oke, tanggung jawab ya, masuk tanggung jawab kan? Kalau dia sudah bertanggung jawab pasti dia akan disiplin. Berarti kita bikin bertanggung jawab. Tidak berkata kasar saat pelajaran berlangsung. Masuk yang mana? Sudah ada di sini tidak berkata kasar? Termasuk saling menghargai. Oke. Kemudian menghargai sesama teman sekelas. Masuk kan? Menghargai. Tidak tidur di kelas. Termasuk kategori yang mana tidak tidur di kelas? Ya, menghargai dan bertanggung jawab ya. Orang belajar dia tidur. Kemudian tidak makan atau mengunyah makanan saat proses pembelajaran. Menghargai sopan santun kan loh? Kita masukkan nilai sopan santun? Ya. Berarti sopan santun dalam bagaimana? Boleh dalam perkataan dan perbuatan? Boleh. Dan termasuk tuh kalau bicara, makan, bersikap dan sebagainya. Oke, sudah kita saring satu. Yang kedua, menggunakan HP saat diperlukan. Konsekuensinya HP akan ditangkap. Oke. Menggunakan handphone termasuk mana? Menghargai dan bertanggung jawab. Kemudian menghargai pendapat teman termasuk bagian yang mana? Jika tidak bijak akan diberikan sanksi. Kategori apa yang bijak? Menjaga kebersihan dan tanggung jawab. Oke. Berikut hasil keyakinan kelas 11 1B. Kami semua meyakini 1. Menjaga kebersihan lingkungan kelas atau sekolah. 2. Saling menghargai dan menghormati satu sama lain. 3. Bertanggung jawab dalam segala hal. 4. Saling menjaga adab sopan santun dalam perkataan dan perbuatan. Dan 5. Jujur dalam perkataan dan perbuatan. Saya menerapkan keyakinan kelas di kelas saya. Ini saya jadikan dalam 3 video. Yang saya lakukan yang pertama adalah saya memberikan pengantar dulu tentang apa itu keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai yang kita percayai bersama, gitu ya. Kemudian nanti anak saya arahkan untuk berdiskusi satu kelompok untuk menuliskan nilai-nilai apa yang mereka yakini perlu diterapkan di kelas itu. Apakah kejujuran, tanggung jawab. Nah, nanti setelah mereka berdiskusi, mereka akan menuliskannya atau menempelkan sticky note-nya ke papan tulis. Nanti dari hasil dari papan tulis itu akan kita saring. Misalnya dia bilang meminjam buku harus dikembalikan. Nah, itu termasuk nilai yang mana? Tanggung jawab. Nanti dibilang
piket kelas, masuk kemana? Tanggung jawab. Kemudian mengerjakan PR, tanggung jawab. Jadi universal dia. Dia menyadari bahwa segala sesuatu harus dilakukan dengan tanggung jawab. Begitu kira-kira. Nah, diharapkan ini juga dilakukan untuk kelas-kelas yang lain supaya menguatkan anak-anak. Karena ini keyakinan bukan hal yang mudah, Bapak Ibu. Mereka masih mengingat peraturan, harus diingat, karena keyakinan itu harus dari dalam. Jadi motivasi internal. Nah, disinilah peran guru menuntun konsisten untuk menguatkan mereka sehingga muncul motivasi intrinsik. Terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi itu tadi, restitusi itu kita dialog. Boleh kita dengan anak, kita dengan murid, mengajak dialognya supaya menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Ketika kita melakukan restitusi ada 3 tahap. Tahap pertama yang kita lakukan menstabilkan identitas. Baru yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga kita menanyakan keyakinan. Jadi ketika ada anak yang bermasalah, kita lakukan yang pertama menstabilkan identitas. Ngapain sih di menstabilkan identitas? Nanti kita bahas. Setelah menstabilkan identitas, kita validasi tindakan yang salah, baru menanyakan keyakinan. Kita lanjut. Dari menstabilkan identitas adalah prinsipnya membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita tanamkan ke anak-anak salah itu gak apa-apa, tapi yang penting adalah bagaimana belajar dari kesalahan. Nah, apa yang kalimat kita lakukan ketika menstabilkan identitas? Gak apa-apa nak, salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita stabilkan dulu dia. Kalau lagi dia untuk temannya, stabilkan. Oke, dia cerita nanti dia ngaku salah, kita bilang gak apa-apa ya. Salah itu tidak masalah. Semua manusia pernah salah. Ibu pun pernah bersalah. Jadi dia merasa, oh ya aku didengarkan. Gak apa-apa. Nah, nanti kita bilang ibu gak mencari siapa yang salah di sini. Atau kalau dia, oh iya bu saya diganggu, bapak saya disebut namanya, enggak. Ibu kamu berhak merasa begitu kan. Kadang-kadang dia mempertahankan kebutuhan dia. Saya melawan karena dia, oh ya gak apa-apa. Kamu berhak mempertahankan harga diri. Itu tugas kita di menstabilkan identitas. Biarkan dia dulu bercerita. Kemudian validasi tindakan yang salah. Ini prinsipnya setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Jadi seseorang itu berperilaku ada kebutuhan yang mau dia penuhi. Jadi kenapa dia lonjok temannya? Kenapa dia ngejek temannya? Ada dasarnya. Nah, kita akan nanya dengan kalimat, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Biasanya kita nanya, kenapa kau lakukan itu? Kan gitu ya, pakai nada yang mengancam. Ayo ceritakan kenapa? Kalau restitusi kita pakai pendekatan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kalau dia bilang, saya gini bu, katanya kita bilang, wah ibu tahu padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk sebenarnya dari itu. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu. Jadi kalau dia merasa mempertahankan diri, Pak kamu berhak melindungi dirimu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu. Itu yang kita lakukan di validasi. Validasi, prinsip keyakinan itu berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Ada motivasi di dalamnya. Nanti kita tanya, oke, apa keyakinan kelas kita yang sudah kita buat kemarin? Nah, kan kita udah buat keyakinan kelas tadi. Nilai apa yang belum kamu penuhi? Misalnya dia tidak menghargai temannya, berarti dia belum memenuhi nilai menghargai. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi kita nggak dikte dia, biarkan dia berpikir, mencerna semua kesalahannya, mencari solusi. Tidak ada kita intervensi, kita hanya menawarkan. Oke? Nah ini contoh saya mempraktekkan segitiga restitusi. Menstabilkan identitas. Ini Saskia, dia mencontek saat ulangan biologi. Kemudian saya coba panggil. Karena dia sudah mencontek pada saat jam ulangan pelajaran itu. Kira, oke.
bagaimana pendapat kamu tentang apa yang kamu lakukan? Kita merasa bersalah Bu karena kita telah mendapat pelajaran. Jadi saat ini kamu merasa sekarang, jadi sekarang kamu tidak apa-apa ya, tidak ada manusia yang sempurna, semua pernah berbuat salah, itu pun pasti pernah berbuat salah. Jadi sekarang tidak tertarik menyalahkan kamu atau mencari siapa yang salah, dan ibu mau kita mencari apa solusi yang bisa kamu berikan dari masalah ini. Itu tahap menstabilkan identitas. Jadi ketika dia tahu dia salah, kita jangan pojokkan lagi, jangan dikritik lagi karena membuat dia semakin down. Menurut teorinya kita harus lakukan seperti itu. Nada kita tidak tinggi, kita mencoba mendekati dia dengan ekspresi yang meyakinkan untuk bahwa kita mendukung dia, kok kita tidak menyalahkan dia. Itu tahap menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Tahu kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Mau cerita sama ibu? Iya Bu, karena saya nggak sempat belajar malam tadi dikarenakan Kia harus merawat ibu Kia yang sakit, dan karena Kia sudah takut nilai Kia turun, jadi Kia terpaksa mencontek pada saat pulang. Jadi kamu merawat ibu, bangga sama kamu ya. Kamu berdua bertanggung jawab jadi anak yang baik dan rawat orang tua. Nah, ini ada cara lain yang lebih baik yang bisa kamu lakukan daripada yang kamu lakukan tadi. Kira-kira menurut kamu apa yang bisa kamu lakukan selain yang kamu lakukan tadi? Dia bisa melakukan susulan sama ibu pada saat pelajaran selanjutnya. Ketika validasi tindakan yang salah, kita tanya apa alasan kamu melakukan itu. Kalau dia memberikan jawabannya, ya kita coba kuatkan lagi sampai dia memikirkan apa solusi dari permasalahannya. Ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan apa saja keyakinan klasika? Bertanggung jawab dalam segala hal, saling menghormati dan saling menghargai sesama, serta jujur dalam perkataan dan perbuatan. Kira-kira yang Kia lakukan tadi, nilai keyakinan mana yang belum Kia tunjukkan? Nilai keyakinan tentang jujur terhadap perbuatan dan juga perkataan. Tidak jujur dalam perbuatan dan perkataan. Sekarang, apakah kamu sudah menunjukkan nilai keyakinan itu dari kasus tadi? Belum. Nah, mau memperbaikinya? Mau. Kalau gitu, apa kira-kira solusi dari kamu? Karena Kia sudah merasa bersalah, jadi Kia ingin berjanji tidak ingin mengulangi apa yang telah Kia perbuat, dan Kia juga meminta maaf kepada ibu karena telah membuat ibu kecewa dengan perbuatan Kia. Jadi Kia sudah merasa bahwa Kia salah, Kia minta maaf dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Ya, Ya, ada lagi yang kamu lakukan? Kia juga bakal ngajak teman-teman Kia juga untuk tidak melakukan apa yang sudah Kia lakukan sebelumnya, dan Kia juga berusaha untuk meyakini kesepakatan kelas yang lain dan juga mengajak yang lain juga. Ya, jadi salah tidak apa, yang penting bagaimana kita memperbaiki kesalahan. Hari ini apa yang Kia lakukan itu sudah melakukan, kedepannya tidak diulangi lagi. Jadi ibu paham bahwa saat ini kamu tadi itu melakukan karena kamu butuh nilaimu tidak turun. Jadi kamu punya butuh penguasaan dalam ini ya. Kamu tidak ingin nilaimu turun, tapi cara yang kamu lakukan. Oke, nah itu Bapak Ibu yang saya coba praktekkan. Ini testimoni anak setelah dia dilakukan restitusi. Dari kelas 11 1A. Ini saya membuat kesalahan dan kemudian saya dipanggil Bu Jen untuk menyelesaikan permasalahan saya. Saya merasa sangat senang karena Bu Jen telah memfasilitasi permasalahan saya, dan akhirnya saya menyadari kesalahan saya dan saya meminta maaf kepada diri saya dan kepada Bu Jen. Saya berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan saya, dan saya juga mengajak teman-teman saya untuk meyakini keyakinan kelas yang telah kami perbuat, yaitu adalah jujur dalam hal tindakan dan juga perbuatan. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu, saya juga baru belajar itu bagaimana tahap-tahap restitusi berdasarkan kalimat-kalimat yang dicontohkan. Jadi bukan hal yang mudah, kadang-kadang maju mundur alurnya, tapi
kita berusaha untuk pelan-pelan memperbaiki diri. Jadi dalam kasus anak bermasalah kita tidak memojokkan, tidak menyalahkan, tapi bagaimana menumbuhkan dia kesadaran internalnya dengan cara yang restitusi tadi. Oke, berikutnya. Nah, refleksi dari yang sudah saya lakukan, penerapan budaya positif yang saya sudah lakukan di kelas, itu dalam pelaksanaan budaya positif yang sudah dilakukan diperlukan sebuah komitmen dan konsistensi dalam menjalankannya. Jadi kita memang harus terus menuntun dan mengingatkan anak supaya muncul keyakinan dalam dirinya. Kemudian guru senantiasa menuntun murid untuk menerapkan budaya positif di kelas atau sekolah sampai murid meyakini nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Jadi tetap kita berusaha dari hal-hal kecil, konsisten dan terus-menerus. Kemudian saya menyadari pentingnya memiliki keyakinan sekolah atau kelas sebagai fondasi dan arah tujuan yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di kelas atau di sekolah. Kemudian saya belajar mengubah peraturan menjadi sebuah keyakinan kelas. Kemudian saya menerapkan restitusi di posisi manajer supaya menghasilkan siswa yang bertanggung jawab, mandiri, dan merdeka. Kemudian rencana perbaikan untuk implementasinya. Jadi setelah saya lakukan, rencana untuk perbaikannya adalah hal yang perlu saya perbaiki adalah menanamkan keyakinan kelas ke siswa secara maksimal sehingga muncul budaya positif berupa disiplin positif yang berasal dari motivasi intrinsik sendiri. Kemudian membiasakan diri sebagai manajer dalam posisi kontrol dan menggunakan segitiga restitusi. Kemudian mengubah hukuman menjadi konsekuensi, penghargaan menjadi restitusi. Nah, itu yang saya coba perbaiki ke depannya. Terima kasih Bapak Ibu untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Apakah ada yang mau bertanya? Tidak? Sudah? Oke. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Rencana untuk perbaikannya adalah hal yang perlu saya perbaiki adalah menanamkan keyakinan kelas ke siswa secara maksimal sehingga muncul budaya positif berupa disiplin positif yang berasal dari motivasi intrinsik sendiri. Kemudian membiasakan diri sebagai manajer dalam posisi kontrol dan menggunakan segitiga restitusi. Kemudian mengubah hukuman menjadi konsekuensi, penghargaan menjadi restitusi. Nah, itu yang saya coba perbaiki ke depannya. Terima kasih Bapak Ibu untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Apakah ada yang mau bertanya? Tidak? Sudah? Oke. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Baiklah, demikian implementasi pengimbasan dari kegiatan calon guru penggerak kita Ibu Jen Christine terhadap sekolah kita SMA Negeri 8 Mandau. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Jen dapat kita ambil, kita implementasikan sehingga membuahkan hasil yang diharapkan. Terakhir, tidak banyak lagi sebagai moderator untuk acara hari ini kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.